Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang VLAN dan trunking atau Virtual Local Area Network. Nah, di sini saya sudah membagi 3 kelompok PC, yang dimana 3 kelompok PC ini saya akan taruh di 3 ruangan yang berbeda, yang ada di sekolah. Misal di sini yang bagian atas, saya akan taruh di ruangan guru, dan yang di bagian tengah, saya akan taruh di ruangan TU, dan yang terakhir, yang bagian bawah, saya akan taruh di ruangan kelas. Si VLAN sendiri yaitu berfungsi memecah satu jaringan besar menjadi beberapa jaringan logis, agar lebih aman, efisien, dan mudah dikelola. Misal di sini yang di atas itu VLAN 10 dan yang di tengah itu VLAN 20 dan di bawah itu VLAN 30. Kemudian saya akan memberi IP pada setiap ruangan. Di ruangan guru atau yang VLAN 10 ini saya beri IP 192.168.10.0. Di ruangan TU saya memberi IP 192.168.20.0 dan di ruangan kelas saya memberi IP 192.168.30.0. Kita langsung saja ke prakteknya. Di sini saya sudah membuat topologinya dengan 2 VLAN di dalamnya, yaitu yang pertama ada VLAN 10 dengan name guru dengan IP 92.168.10.0. Itu untuk di bagian sini. Dan untuk VLAN 20-nya yaitu dengan nama TU, IP-nya 192.168.20.1. Kita langsung saja konfigurasi VLAN-nya. Masuk ke switch, lalu ke CLI, kita enter, ketik enak, konfi. Di sini kita akan membuat VLAN-nya. Yang pertama kita akan buat VLAN yang 10 dulu. Ketik VLAN 10, enter, name, guru. Untuk melihat VLAN yang sudah kita buat tadi, ketikkan perintah to show VLAN brief. Enter. Nah, di sini VLAN 10-nya sudah masuk atau tertera di sini. Untuk VLAN 10, interface yang saya hubungkan itu ada interface FA0/1 sampai FA0/3. Kita akan masukkan ke VLAN-nya. Exit INT FA0/1. Switchport mode akses. Switchport akses VLAN 10. Interface-nya sudah masuk belum ke VLAN 10 dengan nama guru itu. Ketik show VLAN brief. Di sini untuk FA0/1-nya sudah masuk VLAN 10, lanjut kita konfigurasi untuk yang FA0/2-nya. Ketik INT FA0/2. Enter, switchport mode akses. Switchport akses VLAN 10. Kita lihat lagi dengan perintah show VLAN brief. Di sini yang FA0/2-nya juga sudah masuk di VLAN 10-nya. Lanjut kita ke FA0/3-nya. INT sama seperti tadi, INT FA0/3. Enter. Switchport mode akses. Switchport akses VLAN 10. Enter. Kita lihat lagi nih, apakah akses internet 0/3-nya ini sudah masuk ke VLAN 10-nya dengan perintah do show VLAN brief. Nah, di sini sudah masuk semua yang FA0/1, 2, dan 3-nya di VLAN 10. Selanjutnya kita membuat VLAN yang 20-nya. Kan VLAN 20, enter, name TU, enter. Kita lihat dulu apakah VLAN 10-nya sudah masuk apa belum dengan perintah to show VLAN brief. Di sini yang VLAN 20-nya sudah masuk. Kita lanjut konfigurasi flash Ethernet-nya. Di sini saya akan langsung memasukkan ketiga interface yang ada di VLAN 20 ini. Kita ketikkan INT range FA0/ di sini interface untuk VLAN 20 itu dari FA5 sampai 7. Kita ketikkan di sini.
5 sampai 7. Enter. Sweetpot mode akses. Sweetpot akses VLAN 20. Kita akan lihat apakah interface-nya sudah masuk ke VLAN 20-nya. Cara ketikkan do show VLAN brief. Di sini flash Ethernet-nya sudah masuk ke VLAN 20. Selanjutnya kita akan isi IP pada PC-PC yang ada di sini nih. Kita mulai dari PC yang pertama, yang VLAN 10. Ketikkan 192.168.10.1. Subnet masknya PC 2 192.168.10.2. Di sini di PC 3-nya 192.168.10.3. Kita masukkan IP juga di yang VLAN 20. Stop IP configuration dengan IP 192.168.20.1. Di PC yang keduanya 192.168.20.2. PC yang terakhir 192.168.20.3. Selanjutnya kita pergi ke simulation. Lalu kita akan coba kirimkan paket dari PC 1 ke PC 2. Kita coba paket dikirimkan ke switch. Lalu switch akan mengirimkan ke PC 2 dan PC 3. Sebelumnya itu switch akan mengirimkan ke semua device yang terhubung dengannya. Tapi karena kita sudah mengaktifkan VLAN-nya, maka dia akan mengirimkan ke sesama VLAN saja. Switch lagi. Selanjutnya paket dikirim ke switch lagi, lalu ke PC 1 lagi. Saya sudah buat topologi baru yang sama seperti yang awal tadi. Kita langsung saja konfigurasi VLAN-nya. Enak. Config. Kita langsung konfigurasi VLAN 10-nya. VLAN 10 name guru. Lalu VLAN 20 dengan MTU. Kita akan lihat apakah VLAN-nya sudah masuk. Kita masukkan interface-nya nih. INT, FA. Kita akan langsung saja dari interface 1 ke interface 3 untuk VLAN 10-nya. INT range FA 0 size 1 sampai 3. Sweetpot mode akses. Sweetpot akses VLAN 10. Langsung saja kita konfigurasi juga di interface VLAN 20-nya dari interface FA005 sampai FA007. INT FA INT range FA 0/5 sampai 7. Sweetpot mode akses. Sweetpot akses VLAN 20. Enter. Do show VLAN brief. Enter. Nah, di sini interface VLAN 10 sudah masuk dan interface VLAN 20 juga sudah masuk. Selanjutnya kita akan memasukkan IP pada setiap PC-nya. IP-nya tadi kan di VLAN 10 di topologi awal itu 1 sampai 3 dan sekarang di topologi yang keduanya 4 sampai 6. 192.168.10.4. Lanjut 192.168.10.5. 192.168.10.6.
Lanjut sama di VLAN 20-nya juga, IP-nya melanjutkan tadi di topologi yang pertama. 192.168.20.4. 192.168.20.2. 192.168.20.6. Kita akan terang kedua switch ini. Kita hubungkan dulu kedua switch ini menggunakan kabel crossover. Di sini saya akan pakai fast Ethernet yang 24. Di sini juga pakai fast Ethernet yang 24. Kita akan terang dulu dari switch 1. Enak. INT FA0/24, enter. Split port mode terang, show INT terang. Itu port interface 0/24 dengan status trunking. Kita langsung saja mengizinkan perintahnya. Switch port load terang 10 dan 20. Lanjut ke switch yang kedua. Exit INT FA0/24 port mode terang. Switch port (10 sama 20). Lihat apakah sudah berhasil apa belum. Show INT terang. Di sini sudah ada port FA0/24-nya dengan status trunking. Dan di sini VLAN 20 sama 10-nya sudah VLAN allowed. Dan juga di switch pertamanya. Do show INT terang. Di sini sudah ada ya VLAN allowed terangnya dengan VLAN 10 dan 20. Kita akan lihat ke mode simulation. Kita akan coba paket yang berbeda VLAN. Dari PC1 dari VLAN 10 kita kirim paket. Kita isi 10 ke VLAN 20. Nah, di sini sudah ICMP yang artinya kedua PC tersebut sudah berkenalan. Kalau yang belum berkenalan itu type-nya masih ARP, berarti belum berkenalan antara PC yang dipindah. Lanjut, di sini saya sudah membuat topologi yang ketiga. Tapi bedanya kali ini saya akan menggunakan switch yang multi-layer. Kita pasang. Kita sambungkan kabelnya. Kita langsung saja konfigurasi VLAN-nya di switch-nya. CLI. Sini, enter, ketik no. Enak. Confi. Kita akan masukkan VLAN 10-nya nih. VLAN 10. Enter. Dengan nama guru. Name guru. Lanjut ke VLAN 20-nya. Dengan name TU. Kita lihat apakah VLAN-nya sudah masuk
Apakah belum? Dengan perintah do show VLAN brief. Di sini VLAN 10-nya dan 20-nya sudah masuk. Lanjut kita konfigurasi interface-nya. Kita ketik int fa. Untuk VLAN 10 di sini saya menggunakan fa 0/1 sampai fa 0/3. Kita masukkan. Kita langsung saja konfigurasi dari fa 0/1 sampai 3-nya nih. Range fa 0/1 sampai 3. Enter. Switch port mode akses. Switch port akses VLAN 10. Lanjut VLAN 20-nya dengan interface 5 sampai 7. Kita langsung saja int range fa 0/4 sampai 5 sampai 7. Enter. Switch port mode akses. Switch port akses VLAN 20. Kita lihat apakah interface sudah masuk belum nih. Ketik do show VLAN brief. Di sini sudah masuk. Ini interface 1 sampai 3 masuk ke VLAN 20 dan interface 5 sampai 7 masuk ke VLAN yang 20 dengan nama TU. Langsung saja kita akan terang dari switch multilayer ke switch yang biasa. Kita hubungkan menggunakan kabel crossover dan dengan interface fa 0/23 di sininya dan di sini juga fa 0/23. Di sini sebelum kita melakukan terangnya, saya akan menjelaskan bahwa terang itu ada dua jenis. Nah, untuk perbedaannya, switch yang biasa ini biasanya hanya support di jenis terang yang ISL, sedangkan untuk switch multilayer itu bisa keduanya yang ISL dan .1Q. Jadi ketika switch Cisco yang biasa bertemu dengan switch multilayer, itu bisa kita konfigurasi di encapsulation.1Q dengan cara kita buka switch multilayer-nya. Kita ketik int fa 0/23 karena di sini interface yang mengarah ke switch yang kedua dan switch ke multilayer itu dengan interface 0/23. Kita ketik switch port terang encapsulation .1Q. Bentar. Switch port mode terang. Mode terang. Enter. Kita lihat apakah terangnya sudah berhasil. Do show int terang. Di sini kita sudah berhasil buat terangnya. Nah, di sini kita akan masuk ke teori dynamic trunking protocol. Pada menghadapi pada dua sisi koneksi, port A dan port B menyentuh apakah hubungan akan menjadi terang, membawa banyak VLAN, atau akses membawa satu VLAN. Kapan sambungan menjadi terang? Terang terjadi jika setidaknya satu port secara aktif bernegosiasi untuk terang, kecuali salah satu sisi diatur ke akses. Jadi, misal terang versus terang, itu akan jadi terang. Terang versus akses akan jadi limited connectivity atau gagal. Jika terang versus dynamic auto desirable
akan menjadi terang, dan yang terakhir, dynamic disable versus dynamic auto akan menjadi terang. Selanjutnya, kapan sambungan menjadi akses? Ideal untuk switch ke PC. Akses terjadi jika kedua port pasif atau keduanya diatur secara eksplisit ke akses. Misalnya, contohnya, akses versus akses akan menjadi akses. Akses versus dynamic auto akan menjadi akses. Dynamic auto versus dynamic auto juga akan menjadi akses. Dan kapan sambungannya gagal atau limited connectivity? Itu contohnya ketika akses versus terang, itu akan terjadi limited connectivity. Ini adalah konfigurasi yang harus dihindari, karena sisi terang mengirimkan data yang tidak dimengerti oleh sisi akses. Aturan sederhana, 1. Jika salah satu port diatur ke terang atau mode paksa, dan lawannya bukan akses, maka hasilnya terang. Jika kedua port pasif, dynamic auto, maka hasilnya akan akses. Juga, untuk mendapatkan terang secara otomatis, minimal satu sisi harus dynamic disable. Mungkin itu saja materi VLAN dan terang kita kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.